Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan dari kami, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, taufiknya, hidayah, keberkahan, kemudahan dalam kita beraktivitas dan beramal soleh, dan harapannya adalah diterima amal soleh yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali guna mengikuti dan menghadirkan kembali bimbingan serta pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC Hafidhahullah Ta'ala dari Studio Mini di Kota Batam, melanjutkan pembahasan Bahjatu Qulubil Abrar. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan ghibah yang diperbolehkan. Seperti apa dan bagaimana kita akan simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di 021 823 6543. Anda boleh menghubungi kami via telepon maupun mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallim ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan wa taqabbala. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada dan para pendengar setia Radio Roja yang dapat memantau siaran kita ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini dapat kembali bersua dengan Anda sekalian, para pendengar, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, guna melanjutkan pembahasan kitab kita Bahjatu Qulubil Abrar, hadis-hadis pilihan yang telah dikoleksi oleh penulisnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan pada kesempatan yang penuh keberkahan ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan dari hadis yang ke-92. Hadis yang berkaitan tentang istifta, bagaimana ketika seorang meminta fatwa dan terpaksa dia harus menyebutkan aib seseorang dalam meminta fatwa tersebut. Bagaimana kita ketahui bahwasanya ghibah itu definisinya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu perkara yang sekiranya dia mengetahuinya, mendengarnya, dia tak menyukainya. Ini definisi ghibah. Dan dalam asalnya hukum ghibah adalah berdosa, dilarang dalam agama, bahkan merupakan dosa besar. Tetapi jika ada padanya kemaslahatan yang rajihah, yang begitu penting, begitu besar, ya, dalam perkara-perkara semacam ini dibolehkan seseorang menyebutkan tentang aib saudaranya. Ya, dan itu tidak digolongkan ke dalam ghibah yang terlarang, ghibah yang berdosa. Ini dibolehkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja akan membaca hadisnya dari berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat
dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbata imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita bernama Hindun binti Utbah, dan dia adalah istri bagi Abi Sufyan bin Harb, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini berkaitan tentang kedatangan seorang wanita bernama Hindun binti Utbah yang dia adalah merupakan istri bagi Abi Sufyan. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Abu Sufyan bin Harbin sebelum Islamnya, demikian juga Hindun binti Utbah, kedua suami istrinya adalah merupakan musuh-musuh Islam. Ya, pada perang Badar ketika terbunuh Utbah, ayah daripada Hindun, maka dia dendam berat, dendam kesumat yang mereka balaskan dendamnya ketika terjadi perang Uhud, ketika sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang terbunuh, ya. Tetapi setelah ditaklukkannya kota Makkah, mereka pun masuk Islam, ya. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke kota Makkah, masuklah Hindun bintu Abi Sufyan menemui Nabi SAW dan bertanya tentang permasalahan rumah tangganya. Dia adalah istri bagi seorang pemimpin bangsa Arab bernama Abu Sufyan bin Harbin. Faqalat, maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Sesungguhnya Abu Sufyan itu, maksudnya suaminya, adalah seorang yang kikir. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini, tidak memberikan untukku nafkah yang cukup. Wa yakfi baniyah, tak cukup untukku, tak cukup pula untuk anak-anakku. Maka inilah yang ditanyakan oleh Hindun binti Utbah tentang suaminya Abu Sufyan. Dikatakannya seorang laki-laki yang kikir, tak memberikan untuknya dan anak-anaknya nafkah yang cukup. Ya, berkata Hindun binti Utbah, illa ma akhadtuhu min malihi bighairi ilmi, kecuali apa yang kuambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika min junahin, apakah memang halal perbuatanku itu? Apakah tak mengapa perbuatanku itu mengambil uang suamiku untuk mencukupi kebutuhanku tanpa sepengetahuannya? Apakah ini digolong ke dalam bentuk pengkhianatan dalam rumah tangga atau bagaimana? Ya, ini adalah masalah. Masalahnya apa? Masalahnya Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk istrinya dan anak-anaknya, sementara dia memiliki uang lebih daripada itu. Bolehkah sekiranya sang istri mengambil sebagian daripada uang suami tanpa sepengetahuan suaminya? Ini bentuk pertanyaan yang ditujukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, khudhi min malihi, ambillah dari hartanya, bil ma'ruf, dengan wajar, dengan cara yang wajar, yang ma'ruf, yang biasa, ya, tidak berlebihan. Ya. Ma yakfiki, untuk mencukupi kebutuhanmu, wa yakfi banik, mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu, muttafaqun alaihi. Maka Nabi mengatakan, silakan kau ambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya tidak berlebih-lebihan. Ya, kau boleh ambil sesuai dengan kebutuhanmu yang standar di tempat tersebut. Ya, jangan kau ambil lebih daripada itu. Ya. Inilah jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kaitan dengan ghibah, bahwasanya Abu Sufyan itu disebutkan keburukannya, kejelekannya oleh istrinya. Di mana sang istri mengatakan Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir. Maka ini tak masuk ke dalam ghibah yang dilarang, karena dalam rangka meminta fatwa. Kita baca perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Akhadha al-ulama'u min hadzal hadits fiqhan katsira. Ulama mengambil daripada hadis ini banyak sekali faedah-faedah fiqih. Sa'usyiru ila ma yahduruni, akan kusebutkan sebagiannya yang aku ingat. Minhu, diantaranya adalah annal mustafti wal mutadhallimu, orang yang minta fatwa atau orang yang terzalimi, yajuzu an yatakallama bisidqi,
Dia boleh berkata jujur fi man ta'allaqa bihil istifsa' wa tadhallum. Dia berbicara jujur tentang orang-orang yang menzaliminya. Ya. Atau orang dimintakan tentangnya fatwa. Walaysa minal ghibatil muharramah. Dan ini enggak masuk ke dalam ghibah yang diharamkan. Ya. Andai kata secara mutlak tak boleh menyebutkan keburukan orang, bagaimana orang terzalimi? Dia harus sebutkan di hadapan seorang hakim, seorang misalnya seorang pemutus perkara hakim, dia akan sebutkan si fulan begini-begini. Ya, dia meminjam hartaku tapi tak dia kembalikan. Tentunya ini ghibah, tapi ini yang dibolehkan. Bukan termasuk ke dalam ghibah yang diharamkan. Ada beberapa perkara yang tak termasuk ke dalam ghibah, di antaranya adalah al-istifsa, al-mutadhallim, orang minta fatwa atau orang yang menyebutkan tentang kezaliman seorang terhadap dirinya untuk dicarikan solusi, jalan keluarnya. Ini enggak masuk ke dalam bentuk ghibah. Atau lit-ta'rif, yang masuk juga, yang tak masuk ke dalam bentuk ghibah adalah bila mana engkau menyebutkan tentang seseorang hanya dengan itu saja dia dapat dikenal, namanya lit-ta'rif. Misalnya ada seseorang yang kakinya pincang, engkau ditanya tentang seseorang, kenalkah engkau dengan si fulan, misalnya. Dia mengatakan si fulan yang mana? Si fulan yang pincang. Ya. Maksudnya untuk memberitahukan apakah maksudnya si fulan ini yang kakinya pincang. Karena ada yang si fulan memiliki berapa, 2-3 orang misalnya. 3 individu. Maka dalam perkara ini litta'rif, untuk mengenalkan seseorang apa yang diinginkan daripadanya, maka tak termasuk ke dalam golongan ghibah. Ya, misalnya ada seseorang yang sudah terkenal, namanya dipanggil dengan cacatnya. Orang-orang memanggilnya si pincang dan dia sudah merasa rela dengan panggilan tersebut karena orang semua memanggilnya dengan itu, atau si buta misalnya. Bila mana dia tak lagi menjadi tersinggung dengannya karena orang sudah memanggilnya, sudah lekat dengannya, kadang-kadang ada dipanggil dengan si hitam, macam-macam. Ya, maka hal ini tak lagi masuk ke dalam bentuk ghibah yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian juga untuk menceritakan tentang keburukan seseorang agar jangan lain orang bertransaksi dengannya, bermuamal dengannya. Namanya ditahdzir, mengingatkan orang, hati-hati, waspadai. Si fulan ini masalah. Berhati-hati dengannya, dia masalah. Baik ahlu bid'ah, kita katakan kau berbahaya dekat-dekat dengannya, nanti engkau akan tertular bid'ahnya. Dia ahlu bid'ah, penyuruh kepada bid'ah. Ini tidak masuk ke dalam bentuk ghibah. Atau orang terjebak dalam perkara-perkara kezaliman, ya. Ya, engkau boleh katakan hati-hati dengan si fulan. Aku ingatkan engkau jangan bermuamalah dengannya. Ini orang masalah bermuamalah. Ya, kalau hutang dia tak bayar, dari dapat tanggung jawab misalnya, maka ini tak termasuk ke dalam bentuk ghibah yang dilarang dalam agama. Kembali kepada hadis ini, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, wa huwa ahadul mawadhi' al-mustathnayati min al-ghibah. Ini adalah bagian daripada bentuk ghibah yang dikecualikan hukumnya, tak menjadi haram. Ya. Wa yajma'ul jami'u al-haja ila at-takallumi fil ghair. Dan semuanya itu bergabung dalam bentuk hajat yang harus dibicarakan, yang berkaitan tentang orang lain bukan dirinya, harus disebutkan. Ya. Karena ada hajat ini, hajat yang mendesak sekali dan ditoleransi dalam syariat, maka dia tak lagi dianggap ghibah yang berdosa. Subhanallah. Ya. Fa innal ghibatal muharramata dzikruka akhaka bima yakrah. Karena definisi ghibah yang diharamkan adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tak dia suka mendengarnya. Fa in ihtija ila dzalik, tapi jika ada hajat untuk penyebutan hal ini, kama dzakarna, sebagaimana kami sebutkan, wa kama fin nasihatil khassah, atau misalnya dalam bentuk nasihat yang khusus, ya, ditujukan kepadanya, awil amah, atau nasihat yang umum, aw la yu'rafu illa bilaqabihi, atau seseorang yang tak dikenal kecuali dengan gelarnya. Tadi gelarnya si pincang, atau gelarnya si bata buta, si bisu, orang manggilnya si bisu. Namanya ada misalnya namanya Mustafa, tapi orang sudah lekat namanya si bisu. Ya. Maka tak ada masalah dalam hal itu. Ditanya, si Mustafa yang mana? Si Mustafa, si bisu, ada masalah. Kama dzakarna wa kama fin nasihatil khassah. Sebagaimana kami sebutkan, demikian juga dalam nasihat yang khusus.
Ya, seseorang bertanya tentang si B misalnya. Si B ini begini-begini loh, bagaimana kiranya? Saya ingin dinikahi oleh si B, bagaimana pandangan Anda tentang si B? Engkau harus jujur mengatakan si B ini nggak baik. Si B ini orangnya ringan tangan terhadap istrinya misalnya. Si B ini orangnya begini. Dan itu nggak masuk ke dalam ghibah karena ada maslahat. Ya. Datang seorang perempuan ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua orang laki-laki yang datang kepadanya melamar. Ya. Yang satu Muawiyah, yang kedua Abi Jaham. Maka Nabi mengatakan, amma Muawiyah itu fasalukun la mala lahu. Muawiyah ini orangnya miskin, tak punya harta. Ya, bagaimana dia akan menikahimu kelak sementara dia masih miskin, sementara Allah perintahkan orang bersabar terlebih dahulu sampai dia mampu menikah. Falyasta'fil ladina la yajidun nikahan hatta yughniyahumullah. Hendaklah menahan diri orang-orang yang belum mampu menikah sampai Allah beri padanya kecukupan. Kata Nabi, adapun Muawiyah sa'alukun la mala lahu. Muawiyah ini orangnya ya fakir, miskin, tak ada hartanya. Wa amma Abu Jaham fakana la yadha'ul 'asa 'an 'atiqihi. Adapun Abu Jaham ini orang yang tak pernah menganggur rotan ya dari pundaknya, enggak pernah bergantung di pundaknya lagi. Maksudnya Abu Jaham ini orangnya ya suka memukul. Walakin inkahi Usama, tetapi tidaklah kau nikah dengan Usama. Maka Nabi di sini menyebutkan tentang aib dua orang ya kepada seorang wanita. Karena orang tersebut ya kedua orang tersebut datang melamar wanita itu. Maka Rasulullah beritahukan orang-orang yang datang melamar si fulan begini, si fulan begini. Agar dia benar-benar tahu, benar-benar paham dan ini tidak masuk ke dalam bentuk ghibah. Ya. Jasa dzalika bimiqdari ma yahsul bihil maqsud, dibolehkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sekedar apa yang dibutuhkan saja, jangan berlebihan. Wa minhu, dan antara faedah fikih yang kita dapat ambil daripada pembahasan hadis ini, anna nafaqatal auladi wajibatun 'alal ab. Bahwasanya nafkah itu kewajiban ayah. Nafkah untuk anak-anaknya itu adalah kewajiban sang ayah. Wa annahu yakhtassu biha. Nafkah ini adalah kewajiban ayah yang spesial. La tusyarikuhul ummu fiha wala ghairuhu. Tidaklah bersekutu dengannya dalam memberi nafkah ini istrinya atau penananya. Hanya dia yang wajib untuk memberi nafkah anak-anaknya. Di mana di sini Rasulullah mengatakan kepada Hindun, ambillah daripada harta Abu Sufyan tapas motornya apa-apa yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu. Menunjukkan kepada kita bahwa nafkah istri, nafkah anak tanggung jawab suami. Bukan tanggung jawab yang lain. Istri tak punya tanggung jawab untuk menafkahi dirinya sendiri sebagai istri. Tak punya tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya, tapi semuanya bergantung kepada suami. Maka suami itu bila tak memberi nafkah kepada anak istrinya, dia telah berbuat kezaliman. Ya. Allah lebihkan laki-laki dengan kerja keras, menjadi pemimpin rumah tangga dan dengan nafkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin." Laki-laki pemimpin bagi wanita dengan kemuliaan yang Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab infak harta yang telah mereka nafkahkan dengannya anak-anak mereka, istri mereka. Jadi kewajiban nafkah itu ada pada suami, bukan pada sang istri. Nafkah untuk sang istri dan anak-anak itu ditanggung oleh suami dan itu kewajibannya. Bahkan seorang perempuan boleh saja meminta pisah daripada suami yang tak bertanggung jawab. Meminta untuk dibatalkan pernikahan, difasah pernikahan, khulu', yang menggugat cerai suaminya, datang ke pemimpin mengadukan suami tak berikan kepadanya nafkah. Ya. Ini adalah merupakan aib besar di mana seorang suami tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya. Allahumma illa, kecuali mungkin sang suami dalam keadaan tertentu memang misalnya ya lagi tak ada kerjaan, menganggur misalnya. Ya dalam waktu tertentu belum lagi dapat pekerjaan baru, dia tidak bisa menafkahi istrinya. Istrinya membantu, dalam hal ini membantu tak ada masalah. Ya. Kemudian di antara faedahnya wa kadzalika fihi wujubu nafaqati zaujah. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya menafkahi sang istri, wa anna miqdara dzalikal kifayah. Berapa yang kita harus nafkahi istri kita? Jawabannya adalah secukupnya. Yang cukup dengan standar layak di suatu tempat.
Karena kelayakan itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Nggak sama kebutuhan orang-orang di kota yang kota besar, kota industri yang gaji UMR-nya lebih tinggi dibandingkan orang-orang mereka tak tinggal di kota besar, yang tinggal di kampung-kampung berbeda. Ya, uang belanjanya nggak harus sama, berbeda. Maka intinya adalah apa yang cukup sesuai dengan standar di suatu tempat. Dari mana kita mengambil bahwa sesuai dengan standar? Ya, apa yang layak di suatu tempat? Dari perkataan Nabi SAW. Nabi mengatakan, khudhi min malihi, ambil daripada hartanya bil ma'rufi. Dengan cara yang wajar. Makna yang wajar adalah yang tidak berlebihan. Ma yakfiki, yang sekiranya dapat mencukupimu. Ya, maksudnya kecukupan standar, karena kecukupan ini bisa saja di luar standar. Seorang wanita ada yang cukup baginya belanja rumah tangga, yang sekedar untuk makan, minum, dan sedikit mungkin untuk jajannya. Sebagian wanita kalau andai kata dibentangkan baginya dunia, tak pernah cukup baginya. Ya, berpuluh juta pun kau berikan kepadanya habis dengan sebentar, nggak cukup baginya. Bukan ini standarnya, tapi standarnya adalah standar yang layak satu tempat. Kata Nabi SAW, ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu. Kecukupan yang sifatnya standar, ya, yang pertengahan. Wa annal kifayata mu'tabaratun bil urfi, yang dianggap cukup itu kembali kepada kebiasaan. Bihasabi ahwalin nas, yang berkaitan dengan kondisi manusia yang berbeda-beda. Ya, fi zamanihim wa makanihim, antara satu waktu-waktu dengan waktu yang lain, antara satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda. Bagaimana saya sebutkan, tak sama kebutuhan orang di kampung dengan orang di kota. Sebagaimana tak sama gaji yang di kampung dengan gaji di kota, sesuaikan dengan keadaan di mana dia berada. Boleh jadi uang belanja 2 juta di kota besar dianggap sangat kecil sekali, tapi dianggap besar bagi orang-orang tinggal di desa-desa misalnya. Oleh karena itulah semuanya berkaitan dengan standar yang sekiranya memang dapat diterima satu tempat, satu waktu, satu keadaan. Wa yusrihim wa usrihim, jadi kata-kata cukup itu berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lain, satu waktu dengan waktu yang lain, ya. Berbeda-beda ketika orang dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit. Suami nggak tetap gajinya misalnya, ya. Kadang-kadang dapat proyek banyak, kadang-kadang dapat proyek sedikit, tentunya nggak sama. Wa annal munfiqa idza imtana'a aw shahha 'anil nafaqati aslan aw takmilan faliman lahu an-nafaqah aw yubashirul infaqa an ya'khudha min malihi. Faedah berikutnya dari hadis yang mulia ini, bahwasanya orang yang dia itu kewajibannya adalah untuk menafkahi, tapi dia enggan menyempurnakan kewajiban tersebut karena kekikirannya. Baik dia tak memberi nafkah sama sekali atau tak memberi cukup nafkah tersebut. Maka bagi orang yang yakni bertanggung jawab dalam mengelola nafkah tersebut, siapapun dia, ya, dia yang mengelola nafkah tersebut, dia mengelola uang tersebut untuk makan dan semacamnya, boleh mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya. Misalnya siapa? Di sini ibu sebagai kepala rumah tangga. Ya. Dia yang masak, dia yang mencukupi kebutuhan keluarga, makan, minum, kain macam-macam. Sementara sang suami tak memberikan yang cukup, maka boleh dia mengambil sekedar apa-apa yang dapat mereka cukupkan dengannya kebutuhan rumah tangga mereka, makan mereka, minum mereka, walaupun tanpa sepengetahuan suami, dan itu tidak dianggap bagian daripada pengkhianatan. Wadzalika li'anna sababa zahirun, karena sebabnya jelas. Wala yunsabu fi hadhil halati ila khiyanah, tidaklah sang istri atau yang mengelola belanja ini dianggap berkhianat. Wala yadkhul fi qawli sallallahu, taklah masuk mereka dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhun man khanaka, janganlah kau khianati orang yang mengkhianatimu. Bukan masuk ke dalam bab ini, hadis ini. Kalau dianggap seorang suami berkhianat, dia tak menafkahi istrinya dan anaknya dengan hal yang cukup. Ketika istri mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, ini enggak masuk ke dalam bab janganlah engkau kembali mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Enggak. Ini enggak masuk dalam bab khianat dalam hal ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, hadza huwal qaulul wasat. Inilah perkataan yang ideal, perkataan yang pertengahan. As-sahih, perkataan yang benar, pendapat yang rajih fi mas'alatil akhdh min mali man lahu haqqun alaihi bighairi ilmihi bimiqdari haqqih. Bolehnya mengambil harta daripada seorang yang memiliki kewajiban tanggung jawab atas seseorang atau atas keluarganya sesuai dengan kebutuhan yang dianggap layak bagi satu tempat, satu daerah pada lingkungan tertentu, pada kondisi tertentu. Wa huwal masyhuru min madhhabil Imam Ahmad, dan ini adalah yang populer dari mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Boleh diambil walaupun tanpa sepengetahuannya, tidak dianggap dia berkhianat ataupun mencuri. Annahu la yajuzu dzalik. Kemudian kata beliau, wa huwal masyhur min madhhabil Imam Ahmad annahu la yajuz dzalik illa idza kana sababu zahiran. Yang populer di mazhab Ahmad bin Hanbal bahwasanya tidak boleh sembarangan orang mengambil harta tanpa sepengetahuan suaminya kecuali jika ada sebab yang jelas. Apa contohnya? Kan nafaqati 'ala zaujati wal auladi wal mamalik wa nahwihim. Sebabnya dia tak memberikan kecukupan nafkah untuk istri-istrinya, anak-anaknya, budak-budaknya, wa haqqi dhaib, ataupun tak memberikan nafkah cukup untuk hak tamunya. Boleh diambil sedikit tanpa sepengetahuannya, diberikan dengannya jamuan untuk tamu misalnya. Ini di antara faedah-faedah yang dapat diambil daripada hadis yang mulia ini. Wa minhu, di antara faedah lainnya, annal mutawalli amran minal umur yahtaju ila taqdirin maliyin yuqbalu qawluhu fit taqdir. Orang-orang yang diserahkan, diamanahkan untuk mengurusi kebutuhan yang membutuhkan padanya budget, bila dia menyebutkan budgetnya sekian, maka apa yang dikatakannya itu diterima. Kenapa? Li'annahu mu'taman, karena dianggap dia orang yang diamanahi. Maka sang istri mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kebutuhan belanja kami 1 bulan di tempat ini yang wajar, yang kami bisa mengelola untuk dapat mencukupi semua kebutuhan adalah 2 juta misalnya. Dalam hal ini sang istri diterima perkataannya. Dianggap dia yang diamanahkan mengelola, maka perkataannya diterima, tak ditolak. Misalnya seseorang yang ditugaskan untuk mengecek berapa kebutuhan, misalnya kebutuhan murid-murid, kebutuhan operasional sekolah selama setahun. Maka kepala sekolah misalnya berusaha untuk berijtihad menyebutkan apa kebutuhan setahun, kemudian keluarlah angka sekian, ini angka sekian, diperhatikan oleh misalnya bagian administrasi, dilihat, dicek, akhirnya ini memang wajar kebutuhannya. Jadi hukum asalnya perkataannya tersebut diterima. Kenapa? Karena dia yang diamanahkan. Kebutuhan kami setahun sekian misalnya. Hukum asalnya adalah dianggap dia amanah dan diterima, tentunya setelah dilihat kembali. Dilihat. Andai kata ada yang dianggap masalah, ini mengapa terlalu besar kebutuhannya, mengapa enggak dikecilkan dan semacamnya. Ketika dia bisa menjawab, maka dia dianggap aman. Dalam hal ini maka dia yang berhak untuk menentukan berapa kebutuhannya. Maka sang istri bila mengatakan, bang, kebutuhanku sekian sebulan misalnya, maka perkataannya tersebut diterima. Karena dianggap dia adalah mu'taman yang diamanahkan dengan suatu tugas. Wallahul wilayatu ala dzalika syai', dianggap dia yang punya hak untuk mengetahui berapa kebutuhan di tempat tersebut. Ini faedah-faedah fiqhiyah yang dapat diambil daripada hadis ini. Tak hanya berkaitan dengan istri dan suami saja, bahkan di luar daripada itu. Apakah di masjid, di sana ada bagian bendahara, ada bagian pembangunan, kemudian mereka disuruh menakar berapa kebutuhan untuk membangun masjid ini, maka keluar anggaran sekian, diperhatikan cocok. Kemudian setelah itu diberikan apa yang diinginkan. Ini dibolehkan. Karena dia dianggap mu'taman, dianggap dia pengelola amanah. Dan hukum asal mu'taman adalah dipercaya perkataannya. Kecuali jika terbukti memang ada hal-hal yang membuat dia tak lagi dipercaya. Misalnya dicek, ternyata ini berlebihan tinggi sekali. Harga yang seharusnya sekian, diangkatnya setinggi-tingginya. Engkau berarti dianggap berkhianat. Tapi hukum asalnya adalah diterima. Sampai datang kira-kira apa yang dapat membuat dia ini dianggap sudah berkhianat. Kemudian para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah lainnya
ومنه أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير إذا غلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير. Bahwasanya di antara faedahnya seseorang yang datang minta fatwa tentang seseorang atau tentang orang lain, bila mana yang dimintakan fatwa ini tahu yang datang itu jujur, ya, ketika menyipati seseorang tentang aib seseorang, maka orang yang dimintakan fatwa ini tidak perlu meminta, dia harus mendatangkan orang yang bersangkutan. Karena ini adalah masalah fatwa, bukan masalah hukum qadha. Kita harus bedakan dua hal. Satu hukum qadha, satu hukum fatwa. Apa beda antara keduanya? Kalau qadha itu mulzam, ketentuan hakim itu mewajibkan, harus dijalankan. Karena itulah perlu datangkan semua pihak. Tapi orang yang datang minta fatwa, ya, maka hukum asalnya yang memberi fatwa jika tahu ini orang jujur menjawab tanpa harus mendatangkan orang bersangkutan. Dalam kasus ini Hindun datang kepada Nabi sebagai orang minta fatwa, bukan sebagai orang yang berselisih minta keputusan hukum agar dijatuhkan hukum, diketuk palu, kalau itu tidak, berbeda. Maka Nabi menjawab sebagai Nabi seorang mufti. Maka mufti yang ditanya oleh seseorang yang datang kepada minta fatwa, bila mana dianggap yang bertanya jujur, dia menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Dan dalam hal semacam ini tidak perlu datangkan Abu Sufyan. Ya, kenapa tak perlu datangkan Abu Sufyan? Karena hanya sekedar minta fatwa belaka. Dan Nabi SAW yakin kebenaran Hindun bintu Utbah. Apalagi jika ternyata, kata beliau, wa khususan idza kana fi dzalika mafsadah, bila mana didatangkan akan menjadi sebab kerusakan. Andai kata Abu Sufyan disuruh datang oleh Rasulullah, semakin runyam masalahnya. Di mana Hindun minta solusi ke Nabi tentang suaminya yang kikir, didatangkan Abu Sufyan. Ditanya kembali, apakah benar engkau kikir kepada istrimu? Apakah benar engkau tak memberikan nafkah yang cukup kepada istrimu? Ini akan menjadi masalah antara keduanya. Maka Nabi enggak menuntut agar Hindun mendatangkan suaminya Abu Sufyan, karena ini adalah maqamul istifta', tempat minta fatwa, bukan makanul qadha. Bukan maqamul qadha, bukan sedang menjatuhkan palu hukum kala itu. Ya, kalau andai kata dalam maqamul qadha, tentu dia akan dipanggil Abu Sufyan, benarkah engkau tidak memberikan nafkah kepada istrimu dengan yang layak misalnya? Itu baru namanya qadha. Berapa rupanya kau berikan? Sekian, nah berarti benar. Memang engkau tak layak memberikan, tak cukup untuk standar mereka misalnya. Itu namanya qadha, bukan lagi namanya istifta, bukan lagi fatwa namanya. Dikaji-kaji, ternyata setelah dikaji ternyata istrinya yang berlebihan meminta nafkah berlebih daripada apa yang standar, apa yang biasa. Ini namanya adalah al-qadha. Ini keputusan hakim, dan ini dalam rangka minta fatwa, bukan minta keputusan hakim. Makanya tak perlu mendatangkan Abu Sufyan. Ya. Kenapa? Fa innahu law ahdara Abu Sufyan li hadhihi asy-syikayati lam yu'man an yaqa'a bainahu wa baina zawjihi ma la yanbaghi. Kalau andai kata datangkan Abu Sufyan, ditanya kembali, benarkah pernyataan istrimu Hindun engkau kikir, kau bakhil, akan runyam masalah. Ya. Mungkin akan terjadi setelah itu, ya, antara keduanya perkara lebih dahsyat. Mungkin mereka akan bertengkar, mungkin akan diceraikan Hindun bintu Utbah misalnya. Karena itulah Nabi tidak meminta agar didatangkan Abu Sufyan, karena tempatnya tempat minta fatwa, bukan minta keputusan palu, jatuh palu keputusan seorang hakim, bukan. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, wa laysa fi hadza dalalatun 'ala al-hukmi 'ala al-ghaib. Dan ini enggak berkaitan dengan menjatuhkan hukum atas seseorang yang tidak ada, bukan. Ini bukan dalam rangka hukum. Ini fatwa. Fa inna hadza laysa bihukmin. Ini bukan suatu hukum. Ya, ini bukan ketentuan qadha. Dia bukan datang sebagai pemetuk, ya, ini pengetuk palu menjatuhkan vonis, bukan. Ini sebagai Nabi datang, Nabi SAW memberitakan kepadanya perkara ini bukan sebagai qadhi, tapi sebagai fatwa mufti. Wa inna ma huwa istifta'un wallahu a'lam. Maka ini adalah merupakan bagian daripada minta fatwa, wallahu a'lam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat kita sajikan kepada ruang dengar Anda, ya, di ruang layar Anda,
tentang faedah yang dapat dipetik daripada hadis Hindun bintu Utbah radhiyallahu tabaraka anha dan atas sahabat-sahabat lainnya. Kita kembalikan kepada acara kita. Tafadhal akhi, barakallahu fiik. Naam. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk meluangkan waktunya kembali menyampaikan bimbingan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, taufik, hidayah dan rahmatnya untuk kita semuanya. Berikut ini kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika seorang menulis di sebuah media atau membuat konten di media sosial di mana dia menampilkan kesalahannya sendiri atau menyampaikan sesuatu yang salah. Kemudian dia sadar dan membantahnya di kolom komentar dengan niat agar orang lain tidak terpengaruh dan orang lain memaafkan atau tidak salah sangka terhadapnya. Apa hukumnya hal tersebut Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Hukum asal manusia tak mau diketahui kesalahannya, apalagi membeberkan kesalahannya. Bila mana ada orang yang menjelaskan kesalahannya, membeberkan kesalahannya, ini orang yang sudah menyelesaikan fitrah manusia. Allahumma illa, kecuali mungkin dia memiliki fatwa yang salah, pendapat yang salah, yang sangat berbahaya jika dibiarkan seperti itu saja. Dia datang memperbaikinya atau dia minta maaf atas kesalahannya dalam menilai seseorang misalnya, atau menjatuhkan vonis kepada seorang, dia menuduh seseorang di media sosial misalnya dengan perkara-perkara yang tak benar, tidak hak. Ketika itu wajib dia meralat perkataannya, ya, meminta maaf kepada orang-orang atas apa yang dilakukan, ya. Maka dalam keadaan semacam ini wajib dia untuk meminta uzur kepada orang-orang yang telah dia lecehkan kehormatannya. Tapi tanpa sebab mustahil orang berkata-kata, berbicara di media sosial atau membuat potongan video menyebutkan tentang aib-aib dirinya, setelah itu dia buat di komentar bahwasanya dia salah. Ya, yang lebih gampang baginya bila dia salah, hapus, selesai. Ya, jangan lagi disebarkan kepada orang banyak bahwasanya dia salah. Cukuplah ketika itu. Kecuali kesalahannya itu memang mencakup perkara-perkara yang sifatnya sangat berbahaya jika tak diketahui orang, berupa fatwa yang menyimpang, fatwa yang menyesatkan, mungkin menyesatkan orang banyak, wajib dia tarik fatwanya, wajib dia luruskan perkataannya, wajib dia meminta uzur kepada orang-orang atas kesalahannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari hamba Allah, Ustadz, tren saat ini yang kita lihat di media-media, baik itu Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, media sosial yang ada, sering sekali membahas berkaitan dengan yang dianggap salah oleh sebuah konten kreator, dikupas sampai habis, sampai akar-akarnya, dibicarakan kesalahan dan keburukannya, dan itu dijadikan sebuah media bagi dia untuk berkreasi dan berkonten. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Bahkan saat ini ada sebagian talabul ilmi pun saling membuka aib, berbantah-bantahan di YouTube dan dilihat oleh masyarakat pada umumnya yang awam. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ya. Berkata Nabi kita yang mulia SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik. Atau jika tidak mampu berkata-kata baik, diam. Oleh karena itu, setiap orang yang mau berkata-kata baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tulisan di media sosial sekarang, Instagram kah dia, IG kah, Twitter kah, apapun namanya, sebelum dia menyebutkan satu dalam perkataan maupun perbuatan, hendaklah dia pikir-pikir ulang dulu apa kira-kira dampaknya. Ya. Positif atau negatif. Bukan segala sesuatu yang engkau ketahui itu engkau katakan. Laisa kullu syai'in yuqal, bukan segala sesuatu harus dikatakan. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i itsman an yuballigha bi kulli ma sami'." Cukup seseorang tidak kata berdosa bila mana dia menyampaikan semua yang dia dengar.
Tak semua yang kau dengar itu benar pun boleh kau share. Subhanallah. Walaupun dia benar. Apalagi menukil berita dengan tidak mengecek kebenarannya alias hoax. Ya, menukil berita dusta, share. Kadang-kadang akan membuat pecah belah umat, antar bangsa, antar manusia dan antar lembaga dan semacamnya. Ini tentunya harus benar-benar diperhatikan. Dan memang zaman kita zaman yang begitu dahsyat, ujian dalam bentuk jejaring sosial ini. Gampang sekali orang terprovokasi, terfitnah, berbantah-bantah, subhanallah, yang kadang-kadang tidak ada maslahatnya. Ada misalnya perkara-perkara yang sifatnya persisihan atau kekhilapan dalam hal berijtihad misalnya, yang sebenarnya tidaklah layak dijadikan konsumsi umum, atau itu hanyalah konsumsi para penimba ilmu kemudian menjadikan konsumsi umum. Kemudian sebagian orang memang berusaha mencari kejelekan seseorang, perkataan yang salah sengaja. Ya, ini semua adalah merupakan sebab-sebab akan terjadinya berbagai macam bentuk hasad, iri, dengki, perselisihan, permusuhan yang dilarang dalam agama. Orang-orang mukmin itu bersaudara, bukan bermusuh-musuhan. Mukmin itu ketika menulis sesuatu, ya hendaklah dia berusaha untuk mendatangkan kemaslahatan. Bila mana tak perlu nama disebutkan, mengapa kau sebutkan nama? Yang penting adalah sampai ke mereka inti kesalahan-kesalahan agar mereka dapat perbaiki. Karena itulah diantara contoh yang dilakukan Nabi SAW. Nabi yang mulia SAW bila menasihati sebagian orang yang keliru yang salah, Nabi tak sebutkan namanya. Nabi hanya mengatakan ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Mengapa ada sebagian orang menetapkan syarat-syarat yang tak terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, padahal orangnya jelas, orangnya tahu, orangnya tertentu. Tapi tak Nabi beritahu kepada semua orang. Mengapa demikian? Karena tak mendatangkan kemaslahatan. Dan ada perkara-perkara sifatnya ilmiah, perkara-perkara sifatnya ijtihadi, yang mana itu adalah konsumsi orang tertentu. Untuk apa dibuka? Subhanallah. Dan ada perkara-perkara sifatnya ijtihad yang sifatnya masih dapat ditoleransi, ya. Maka hal semacam ini tidaklah diberi uzur ketika ada orang berbeda pendapat, ya. Dan jangan mencari-cari kesalahan. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, Allah akan bongkar aibnya. Jazaan wifaqan, balasan setimpal. Kata Nabi, ya ma'syara man amana biqalbihi man amara bilisani walam yu'min qalbuh. Wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya tapi belum masuk iman ke dalam hatinya. Ya. La tattabi'u auratil muslimin atau auratin nas. Jangan cari-cari kesalahan orang. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, maka Allah akan permalukan dia meski di dalam rumahnya sekalipun. Subhanallah. Kewajiban kita adalah saling berupaya untuk memperbaiki. Yang salah dikembalikan agar menjadi benar dengan jalan yang bijak. Ya, itu kewajiban kita. Al-mu'minuna, kata Nabi SAW, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, maka ciptakan persaudaraan. Andai kata ada perselisihan, faslihu baina akhawaikum. Damaikan antara saudara-saudara kalian. Bukan malah dibuat semakin renggang, semakin berpisah, bercerai-berai. Dan seorang mukmin bukanlah seorang yang selalu mencela sahabatnya, mencela orang lain. Laisal mu'minu bit-ta'ani wala bil-la'ani wala bil-fahishil badhi. Orang mukmin bukan orang tukang cela, tukang sumpah serapah, bukan tukang maki. Ya. Perhatikan bagaimana adab Islam Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika jelas-jelas Yahudi yang kafir menyerangnya, mencelanya dengan ucapan Assalamualaikum Muhammad. Kematianlah untuk Muhammad. Nabi tak menjawab dengan jawaban yang menggebu-gebu, yang bahkan melebihi apa yang mereka katakan. Nabi hanya mengatakan wa'alaikum. Ya, wa'alaikum, sementara Ibunda Aisyah menjawab wa'alaikumussamu wallana. Atas kalianlah kemurkaan Allah, kebinasaan Allah, laknat Allah Subhanahu wa taala, sumpah serapah Allah. Ya. Maka kata Nabi, wahai Aisyah, apa yang kau katakan? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, tidak akan kau dengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi, kau dengar, tak akan kau mendengar apa yang kau jawab? Artinya Nabi tak mau sia-sia perkataannya itu dikeluarkan tanpa makna. Subhanallah. Kalau mereka mendoakan keburukan pada Nabi, enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi mendoakan wa'alaikum atas kalian keburukan itu, diterima Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa berkata-kata yang mendatangkan perkara yang sia-sia? Oleh karena itulah setiap orang ketika mau menukil perkataan, ketika mau membahas satu kesalahan, lihat lagi apakah ini memang layak dibahas dalam media sosial semua sehingga semua orang tahu. Ya mengapa tak dahulukan misalnya dialog terlebih dahulu antara dua orang yang berselisih yang masalah. Mengapa harus disebutkan namanya, diungkap namanya, kecuali jika besar kemaslahatan. Hanya dengan disebutkan namanya akan tegak hujah. Hanya dengan sebut namanya orang akan pahamkan orang yang terkenal misalnya. Banyak orang yang tertipu dalam hal semacam ini. Semua kembali kepada kemaslahatan yang paling besar, kerusakan yang paling ringan. Bila mana besar kerusakannya, maka jangan diberitakan, jangan di-share, jangan disebarkan. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami akan beralih ke penelpon. Berikut ini kami akan buka. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abah Utoh di Bogor. Silahkan Abah Utoh di Bogor. Jadi saya kan biasa mengurus makam. Biasa ngurus makam. Bener enggak sih? Cuman tanya aja. Saya kan nggak tahu, orang awam. Makam itu nggak boleh didudukin. Cuman gitu aja. Nggak boleh didudukin ya Pak ya? Nggak boleh didudukin. Cuman gitu aja. Maaf ya, karena saya nggak tahu, tanya gitu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Bisa diulang ya, Ki? Ulang kembali Abah di Bogor tadi beliau bertanya, mohon maaf, saya orang awam, saya pekerjaan saya adalah penggali kubur. Mau bertanya, apakah benar makam itu tidak boleh didudukin? Iya. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa di Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab yang dijelaskan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ya makam, dengan kuburan. Kata Nabi, la tusallu ilaiha wa la tusallu ilal quburi wa la taqudu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke arah kuburan. Janganlah pula kalian mendudukannya. Bahkan dalam satu ayat Nabi mengatakan, ya seseorang itu lebih layak terbakar pakaiannya daripada dia harus menduduki satu kuburan. Maka dari hadis-hadis semacam ini menunjukkan larangan menduduki kuburan. Kuburan adalah merupakan tempat bagi orang-orang yang telah meninggal, yang harus dihormati, harus dimuliakan. Sebagaimana ketika dia hidup kita muliakan, kita nggak boleh sembarang duduk di atas badannya. Ya, jika kau perhatikan ada orang tidur, kemudian kau duduk di atas badannya, itu dianggap nggak sopan. Atau dia tidur di atas ranjang, kau tidur di atasnya. Ya, itu dianggap nggak sopan. Maka demikian juga lah orang-orang hidup pun wajib menghormati hak orang mati. Di antara hak orang mati adalah kuburan mereka harus dihormati. Jangan kau kencingi kuburannya walaupun dia sudah mati. Ya. Atau kau berbuat maksiat atas kuburannya sebagaimana sebagian orang. Atau menduduki kuburan yang dilarang Nabi yang mulia SAW. Maka tak boleh duduk di atas kuburan. Tak boleh pula orang itu sholat. Ya. Salat yang dalamnya ada ruku, ada sujud mengarah kepada kuburan langsung. Ya nggak boleh, ini dilarang. Larangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan kuburan adalah larangan untuk membangun kuburan. Tasyidul kubur. Kuburan dibangun megah-megah, mewah-mewah, didatangkan banyak berbagai macam bahan-bahan bangunan, datangkan keramik, datangkan semen, datangkan pasir, kemudian dibuat padanya bangunan, dibuat kubah semacamnya. Ini dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dilarang menulis tulisan pada kuburan. Dilarang untuk membuat berbagai macam penerang-penerang pada kuburan. Ini semua adalah tradisi-tradisi yang bukan datang daripada Islam. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang telah disampaikan khususnya untuk yang bertanya dan kita yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Silahkan, baik itu via telepon maupun pesan singkat, kami akan berikan kesempatan secara langsung untuk Anda bertanya. Halo? Halo, silahkan. Belum terhubung?
kami akan coba kembali angkat pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Menjadi sebuah kekhawatiran kesalahan dalam diri saya berkaitan dengan ada sebagian teman yang di circle kita, di lingkungan kita, ada yang hobinya adalah berhutang kesana kemari, dicari orang, tapi dengan gaya-gaya teman ngaji gitu, dan sering berbohong. Apakah setelah kita tahu aibnya karena dia sering berhutang, kadang melakukan kemaksiatan yang di luar nalar kita, bolehkah kita menceritakan pada yang lainnya agar kejadian seperti hutang tidak dibayar tidak terjadi kepada teman-teman di lingkungan saya? Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ba'du. Dan masuk ke dalam bentuk menyebutkan keburukan seorang yang tak digolongkan ke dalam dosa ghibah yang diharamkan dalam agama adalah menyebutkan keburukan orang untuk diwaspadai agar orang-orang tidak terkena perbuatan buruknya. Dalam bahasa Arabnya tahdzir, litahdzir. Bahkan menjadi kewajiban bagi sebagian orang menjelaskan sosok orang yang bersangkutan. Wajib menjelaskan kepada orang lain yang sekiranya akan menjadi temannya dalam bertransaksi, temannya berbisnis. Wajib kau jelaskan, ini orang punya masalah banyak. Ini orang hutang tak bayar. Ini orang begini, banyak berdusta. Wajib kau terangkan kepadanya. Kepada orang-orang yang memang dianggap, diperkirakan akan bermuamalah dengannya. Bila mana tak perlu diberitakan secara umum kepada orang banyak, beritakan secara khusus kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan terkena yakni fitnahnya. Bila mana memang orang tersebut sudah kemana-mana dan orang banyak sudah terkena, dan kala itu lebih besar masalah untuk beritakan tentang namanya, beritakan namanya, tidak ada masalah. Ya tentunya mengikuti dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan suatu negeri. Diperhatikan undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut, diikuti. Ya, Anda kata memang layak untuk disebarkan. Ya. Agar orang-orang semua waspada, tak lagi terkena dengan fitnahnya. Dan semuanya sebenarnya kembali kepada sisi maslahat, madarat. Besar kemaslahatan atau kecil kemaslahatan. Atau lebih besar kemudaratan. Maka semua terpulang kepada ijtihad seseorang. Yang jelas orang-orang semacam ini bila mana memang dia hanya yakni mungkin ada pada satu lingkungan, satu tempat, ya. Buatlah misalnya satu kampung, satu daerah, cukup dari itu saja diberitahukan. Tak sampai seluruh negeri, seluruh dunia orang tahu tentang keburukan dia. Ya, cukup diberitahukan kepada tempat tersebut. Karena nggak ada kemaslahatan dengan orang-orang lain. Ya, misalnya ada satu sekolah, di sekolah tersebut ada yang bermasalah. Ya, bila mana hanya cukup di sekolah itu saja, beritahukan di sekolah saja. Ternyata lebih daripada sekolah, lingkungan sekitar sekolah pun terkena. Maka beritahukan kepada mereka sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Tapi bila mana sudah memang sifatnya sudah berbagai macam sepak terbangnya sudah mengganggu orang banyak berbagai macam tempat, ya nggak ada masalah. Sebagaimana yang dibuat pemerintah, misalnya DPO, daftar pencarian orang, ditampilkan di mana-mana wajahnya, nggak ada masalah jika terdapat pada kemaslahatan yang besar. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita sebelum kami akhiri. Dari saudari Nisa. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf Ustaz, ini agak sedikit mengumbar aib. Suami saya selalu kesiangan sholat subuhnya karena tiap pulang kerja selalu tengah malam. Bagaimana merubahnya Ustaz ya? Bahkan saya pun jadi ikutan kesiangan sholat subuh juga. Mohon nasihat dan ininya Ustaz, solusinya silahkan. Syukran. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ba'du. Kewajiban suami istri adalah saling memperbaiki satu sama lain. Ya. Allah mengatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka itu bagaikan pakaian bagi kalian. Kalian bagaikan pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian adalah menutup daripada segala macam yakni cuaca ekstrim, dingin, panas.
fungsi pakaian adalah untuk menghiasi seseorang. Kebanyakan orang berjalan tanpa pakaian, alangkah buruknya. Subhanallah, nggak ada beda dia dengan binatang. Itu fungsinya agar dia berhias dengannya. Maka demikianlah kondisi suami dan istri. Mereka saling membenahi satu sama lain, saling perbaiki, saling mengisi. Bila mana suamimu ada kesalahan, ada perkara-perkara yang menurutmu menyelisihi agama, tentulah engkau yang paling layak untuk memperingatkannya, menasihatinya, ya. Sebagaimana ungkapanmu, suami saya selalu pulang tengah malam. Tanyakan mengapa kau pulang tengah malam. Oh, ternyata dia lembur. Ya, berhusnuzon lembur. Ya, ternyata dia lembur. Kemudian andai kata memang dia pulang tengah malam karena lembur, karena kerja, kewajibanmu adalah berusaha untuk membangunkan dia. Andai kata dia tertidur, subhanallah. Jangan jadikan alasan suami saya terlambat, saya pun akhirnya terlambat. Subhanallah. Masing-masing punya kewajiban yang berbeda-beda satu sama lain. Semuanya harus salat subuh pada waktunya. Ya. Setiap orang berusaha untuk menjaga diri agar tidak terluput daripada salat subuh pada waktunya. Bagaimana jalannya? Mungkin dengan jam waker, sekarang dengan drink handphone, buat alarm. Subhanallah, banyak cara. Ya. Yang perlu dipastikan mengapa suamimu terlambat selalu pulang tengah malam. Apa ini kerjaan suamimu di luar sana? Apakah berkaitan kerjaan, dakwah, segala macam aktivitas? Tanyakan kepadanya. Apakah dia tak sempurna memberikan kepada perhatian? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Mengapa selalu terlambat pulang? Tanyakan dirimu juga. Apakah ada yang masalah dalam dirimu dalam menservis suamimu, menjamu suamimu, membuat dia nyaman, tenang, tentram? Karena hukum asalnya. Perlu diketahui, setiap kala suami tak nyaman dengan istri di rumah, dia akan lama bertahan di rumah. Maka tanyakan lebih jauh, mengapa dia tak nyaman di rumah? Mungkin dari tingkah lakumu, kau mungkin banyak tak membuat dia senang, mulutmu selalu berkata-kata yang membuat hatinya sakit, mungkin kau judes, kau cerewet, kau banyak permintaan, macam-macam. Mungkin penampilanmu tidak oke, ya dia tak nyaman dengan penampilanmu dan seterusnya. Wajib istri evaluasi mengapa suaminya tak betah di rumah. Itu yang menjadi pertanyaan. Mengapa suami saya Ustaz tak betah di rumah? Kalau pulang malam-malam hari libur pun dia nggak bersama saya. Kalaupun bicara sekedarnya saja, lebih dekat dengan handphonenya, lebih dekat dengan kawan-kawannya. Evaluasilah dirimu terlebih dahulu. Seorang suami yang cinta istrinya wajib akan senantiasa betah bersama istri di rumah. Ya. Oleh karena itu, saya juga harus evaluasi. Ya. Ada yang salah dalam diri. Bila pertanyakan kepada suami, kalau ada kata suami orang tertutup misalnya, tanyakan, bang, kira-kira apa salahku bang? Di mana kira-kira pelayanku yang tidak sempurna menurut abang? Yang harus ku sempurnakan. Di mana kira-kira? Tanyakan kepada mereka. Ya. Agar kita tahu masalah. Yang jelas pasti ada masalah. Suami jarang di rumah, ada masalah. Pasti ada masalah. Ya, mungkin Ustaz suami itu punya perempuan lain. Mungkin saja. Ya, mungkin saja. Mungkin dia berselingkuh. Mungkin saja. Mungkin dia punya kerjaan. Banyak kemungkinan. Yang penting evaluasi dirimu. Subhanallah, terlebih dahulu. Wahai istri. Ya. Hak-hak suami sudah kau penuhi tidak? Ya. Sebagian istri dia tak memenuhi hak suami yang utuh. Ya. Makan suaminya tak jelas. Tidurnya pun tak jelas. Rumah pun kacau balau tak jelas. Dan seterusnya. Suami gak nyaman di rumah. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Jazakallahu khairan, terima kasih telah bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kemudahan bagi kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz berikan ikhtitam. Fadhali Ustadz. Wassalamualaikum la haula wala quwwata illa billah. Ba'du, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita pahami bahwa yang ghibah adalah perkara sangat dilarang dalam agama. Bahkan Nabi menyebutkan ghibah adalah merupakan sebab terbanyak orang disiksa dalam alam kuburnya, dalam alam barzaknya. Nabi melewati kuburan, kata Nabi, ini dua kuburan sedang diadab. Yang satu diadab gara-gara ghibah. Maka jaga lisan, ya. Tapi dalam keadaan tertentu ini bukan dianggap ghibah jika besar padanya kemaslahatan. Misalnya adalah dalam rangka minta fatwa kepada seseorang tentang seseorang yang berhubungan dengan dirinya, berkaitan dengan dirinya dan semacamnya yang tadi kita telah jelaskan. Bila mana tak ada maslahat, maka diharamkan ghibah, dosa besar.
Ya, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang pada kesempatan pagi hari ini meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar dan berdakwah pada kaum muslimin dan muslimat, sehingga di kesempatan kali ini kita dapat mengambil banyak manfaat atau faedah dari pelajaran yang disampaikan berkaitan dengan pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar, bab ghibah yang diperbolehkan. Semoga kita dapat mengambil ilmu kembali dari Ustadz di kesempatan Rabu pagi yang akan datang. Kami mohon maaf kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada atas pertanyaan-pertanyaan antum yang telah masuk dan belum sempat kami bacakan kepada Ustadz karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.